Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita mempersiapkan hati kita pada hari ini. Kita dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa firman, saya mengucapkan terima kasih kepada WL dan Singer dan semua tim pemuji multimedia yang sudah membantu terlaksananya kegiatan ibadah online pada hari ini. Untuk pada hari ini tema khotbah kita adalah tentang bebas dari kebiasaan buruk. Bebas dari kebiasaan buruk. Tapi sebelumnya agar kita lebih memahami kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu meminta tuntunan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kiranya Bapa biar Engkau menuntun kami ya Tuhan, agar kami ya Tuhan dapat mengerti kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biar Engkau menuntun kami dengan Roh-Mu, berikan kami hati seorang murid ya Tuhan, hati seorang hamba yang mau mendengarkan firman-Mu. Engkau bentuk hati dan pikiran kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari pada saat ini kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan. Ini adalah kisah tentang pertobatan Rasul Paulus ya. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang telah dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang itu adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku pada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga dia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Kita melihat di sini bahwa Saulus memiliki kehidupan sebagai penganiaya jemaat.
ya, dan itu adalah sebuah kebanggaannya. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa dia membela apa yang dia percayai, ya. Jadi ketika dia menganiaya jemaat Kristen, dia menganggap itu adalah suatu ibadah, ya. Dia kerap kali menyakiti hati Tuhan. Tetapi Saulus, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, Tuhan menampakkan diri sampai dia mengalami kebutaan. Akhirnya dia bertobat, ya. Awalnya namanya Saulus, kemudian dia mengubah namanya menjadi Paulus, ya, seorang pembangun jemaat dan rasul Tuhan yang luar biasa, ya. Tuhan pakai dia luar biasa, ya. Ketika matanya terbuka, disitulah saat dia mulai lahir baru. Pikirannya pun, pola pikirnya semuanya berubah ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya. Saulus berhasil meninggalkan masa lalunya yang buruk dan menjadi seorang yang berguna bagi kerajaan Allah. Bukan berarti dia dulu adalah seorang penjahat, tidak. Tapi kalau di kita sebagai posisi Paulus, dia adalah seorang imam yang memegang teguh apa yang menjadi ajarannya. Ketika ada ajaran yang lain tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari selama ini, ya, dia menganggap ajaran itu adalah ajaran yang menyimpang. Disitulah posisi dia. Maka dia dengan semangat ingin menganiaya jemaat pengikut Kristus, karena dia berpikir itu adalah ajaran yang tidak sesuai dengan yang dia terima selama ini. Nah, di situ pola pikir dia masih di dalam pola pikir lama. Tapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya dan menyatakan diri kepadanya, dia mengalami perjumpaan sendiri dengan Tuhan Yesus sendiri, maka disitulah dia menjadi pola pikirnya benar-benar berubah, ya. Ketika dia berubah, dia mati-matian untuk membela Tuhan. Inilah kehebatan Paulus, ya. Kalau dia percayakan sesuatu, dia akan bela sampai akhir, ya. Nah, ini juga perlu kita belajar dari karakter Paulus, bahwa Paulus ini punya pendirian yang teguh, yang luar biasa, ya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi seperti Rasul Paulus, yaitu yang pertama adalah kita harus mengalami yang namanya pembaharuan pikiran, ya. Jadi ada 3 hal, Bapak Ibu Saudaraku, agar kita bebas dari kebiasaan buruk. Yang pertama adalah pembaharuan pikiran. Kita buka di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2. Kitab Roma pasal 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini dia, ya. Jadi pola pikir kita harus berubah, ya. Jangan memiliki pola pikir serupa dengan dunia ini. Dunia ini memiliki pola pikir apa? Kejahatan dibalas dengan kejahatan, ya. Kalau kamu baik, saya baik. Kalau kamu jahat, saya lebih jahat, kan seperti itu pandangan dunia, kan. Bohong boleh asal bohongnya demi kebaikan. Nah, seperti itu adalah ajaran dunia. Tetapi kita harus mendasarkan pola pikir kita berdasarkan pola pikir Kristus. Dari mana kita dapat mengerti dan memahami pola pikir Kristus? Yaitu dari membaca firman-Nya, dari mendalami Alkitab. Bagaimana kita tahu sesuatu yang benar? Bagaimana kita dapat mengenal Tuhan Yesus kita kalau kita tidak mendalami kitab suci, ya. Terkadang banyak orang Kristen yang hanya ditanya, kamu Kristen? Iya, ya, hanya Kristen saja, seperti itu. Dia ibadah setiap hari, tapi dia tidak mengerti mengapa dia harus ibadah, ya. Ibadah dia lakukan hanya kewajiban saja, karena pola pikirnya masih belum diubahkan. Bagaimana supaya pola pikir kita dapat diubahkan? Kita baca, dalami firman Tuhan, rindu mengenal Tuhan lebih dalam lagi, ya. Rindu ingin tahu, ya, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kita melihat, ya, ketika Paulus, dia sebelum bertobat, Saulus berpikir bahwa menangkap dan menganiaya pengikut Yesus adalah tindakan yang menyenangkan bagi Allah yang dia sembah, ya. Tapi setelah bertobat, kita melihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 7-8, ya. Kita lihat di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 7-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus.
Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah. Nah, kita lihat ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kebanggaan dia yang dulu dikatakan apa? Dia anggap semuanya sampah. Ya, karena apa kelebihan dia? Secara lahiriah Paulus ya bisa berbangga hati sebenarnya. Dia punya latar belakang keturunan Ibrani, ya. Terus kemudian di dalam melakukan hukum Taurat dia tidak bercacat dikatakan, tapi ya ketika dia mengenal Kristus semua itu dianggap sampah. Nah, itu dia ya. Ketika kita mengalami pembaruan pikiran, pengenalan akan Kristus ya, maka segala masa lalu kita yang kita anggap menyenangkan, kesenangan dunia, pola pikir kita yang dulu kita banggakan semuanya ya, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, semua itu kita akan anggap sampah, kita akan anggap hal yang memalukan, perbuatan dosa, kebiasaan buruk yang dulu yang kita lakukan. Percayalah, ketika kita mengenal Kristus, mengalami perjumpaan dengan Kristus, pikiran kita diubahkan, kita akan melihat ke belakang bahwa apa yang kita berbuat itu adalah semuanya adalah sebuah kebodohan, sesuatu yang memalukan. Kenapa? Karena kita mengenal Kristus, standar kebenaran yang sesungguhnya. Ya, mari pada saya kita punya kerinduan untuk membaharui pikiran kita supaya kita dapat mengenal bagaimana hidup di dalam Kristus, betapa indahnya, betapa sungguh sukacitanya kita hidup di dalam Tuhan. Nah, ada contoh orang yang sudah mengalami pembaruan pikiran. Misalnya seorang yang belajar Alkitab lalu berkomitmen menjadi Kristen. Ya, dia dibaptis. Sebelumnya dia suka akan ramalan, bintang, show, dan lain-lain. Setelah ia mengikuti Yesus, ia membakar semua buku-buku ramalannya, kartu tarot, buku primbon koleksinya. Singkat cerita, saat teman-temannya mengajak berdiskusi mengenai hal seputar ramalan, dengan tegas ya orang ini menolak dan malah mengajak teman-temannya mengobrol tentang Yesus. Nah, itu ya. Kita bisa di sini sangat terlihat perubahannya bahwa pemikiran orang ini telah diubahkan ya, bahkan semakin bertumbuh ke arah Kristus. Nah, itulah yang kita mau di dalam kehidupan kita ya, ada perubahan pola pikir ya. Untuk dapat terbebas dari kebiasaan buruk, kita juga harus mengetahui hal apa saja yang baik dan berkenan di mata Tuhan. Ya, caranya tentu saja dengan mengenal pribadinya, membaca dan merenungkan firman-Nya. Seorang akan mengalami pembaharuan pikiran jika ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus melalui apa? Pengalaman spiritualnya, melalui dia beribadah, berdoa, bersekutu. Ya, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah kita sudah mengalami pembaruan pikiran? Ya, jika belum, mulai ambil langkah yang tepat saat ini juga, karena pembaruan pikiran adalah langkah awal untuk lepas dari kebiasaan buruk ya. Jadi dimulai dari pikiran dulu, itu adalah langkah pertama. Langkah kedua adalah ya, apa yang kita lakukan supaya kita terlepas dari kebiasaan buruk. Langkah kedua adalah pembaharuan tindakan ya. Bukan hanya pikiran harus dibaharui, tapi ketika pikiran kita baru, tindakan kita juga harus dibaharui. Dari yang biasa melakukan hal yang buruk menjadi melakukan hal yang baik ya. Kita bisa membaca di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 12 ya. Yakobus pasal 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia ya. Jadi ketika kita melakukan pembaruan tindakan, kita akan menjadi seorang yang tahan uji ya. Jika pikiran kita benar, saudara-saudaraku, Bapak Ibu saudaraku, maka apapun yang kita lakukan juga akan benar. Memang semua itu berasal dari pikiran ya. Setelah itu tindakan. Kita bisa melihat, membaca di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 9. Kita buka Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 9 ini ada dua kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah pikirkan semua itu, pembaruan pikiran. Tapi ingat di ayat 9 kita harus menggarisbawahi bukan hanya dipikirkan, tapi dikatakan lakukanlah itu. Nah, ini adalah kata kunci kedua saudaraku yang harus kita lakukan jika kita ingin terbebas dari kebiasaan buruk, terlepas dari kebiasaan dosa, terlepas dari ikatan dosa. Dikatakan apa yang telah kamu dengar, kamu lihat padaku, pada Tuhan Yesus, ya, pada firman Tuhan, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Artinya ketika kita mulai melangkah untuk berubah, untuk berbuat, memperbaharui tindakan kita, dikatakan Tuhan sendiri yang akan menyertai kita. Ya, tidak mungkin Tuhan membiarkan kita terseok-seok ingin berubah, ya, kita berjuang sendiri. Tidak, dikatakan Tuhan Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Sebab apa yang baik itu yang berkenan di hadapan Tuhan, pasti Tuhan bela kita, ya. Nah, itu dia. Jadi ada dua kata kunci yang harus kita lakukan di sini. Ketika kita memperbaharui tindakan kita sesuai kebenaran, maka kita pun akan meninggalkan setiap kebiasaan buruk kita dan beralih ke kebiasaan yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Kita pun akan bertahan dan kuat dalam menghadapi pencobaan. Menjadi pribadi yang tahan uji berikut ini adalah contoh, ya, kebiasaan buruk, ya, yang perlu kita tinggalkan ketika kita sungguh-sungguh ikut Yesus dan menerima keselamatan di dalam Tuhan, ya. Ini adalah contoh-contoh, ya. Kita bisa tahu apakah itu mungkin dilakukan oleh diri kita atau apa, ya. Kita bisa mengeceknya dari hal ini, ya. Contoh beberapa kebiasaan buruknya, misalnya, ya, kebiasaan buruk ketika menghadapi masalah. Ada beberapa, ya, di sini dirangkum: putus asa, mengutuk diri, berkata negatif, mengeluh, menyalahkan orang lain atas masalah yang dia alami, ya, mengasihani diri sendiri. Aduh, saya orang malang, orang paling kasihan di dunia, ya, hidup saya ini tidak ada yang orang lain yang susah sesusah saya, gitu, mungkin seperti itu. Mengasihani diri sendiri padahal banyak orang yang lebih malang dari hidupnya, ya. Menyalahkan Tuhan, menganggap Tuhan tidak adil, kecewa dan meninggalkan Tuhan. Kalau lagi susah ingat Tuhan, tapi kalau lagi happy lupa lagi sama Tuhan. Ini adalah beberapa kebiasaan buruk, sangat mudah tersinggung, ya. Lagi susah mudah tersinggung. Ada lagi kebiasaan buruk lainnya, misalnya kebiasaan dalam cara kita berpikir. Apa itu? Pikiran yang sia-sia. Apa contoh pikiran yang sia-sia, kebiasaan buruk yang tanpa sadar mungkin kita sering lakukan? Misalnya pikiran negatif, pornografi, pikiran mengada-ngada. Ya, pikiran mengada-ngada ini artinya gini, jangan-jangan dia ini, wah jangan-jangan dia begitu, wah awas dia kalau begini, wah awas dia kalau begitu. Nah, itu namanya mengada-ngada, ya, padahal belum tentu itu adalah sebuah fakta. Tapi sering, ya, kita mengalami hal seperti itu, ya, mengada-ngada, wah jangan-jangan ini, aduh ini itu, ya. Kemudian apalagi gosip, khawatir, belum tentu terjadi kita udah khawatir, ya, akhirnya lupa sama bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita, khawatir saja, ya. Ada lagi beberapa kebiasaan buruk, ya, contohnya itu adalah kebiasaan buruk yang tidak sejalan atau bertentangan dengan kehendak Tuhan. Apa saja itu? Kita bisa lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Kita buka. Perbuatan kedagingan, ya, ini adalah kebiasaan buruk, ya, atau ikatan dosa yang harus kita tinggalkan. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan.
Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ini yang ngerinya ya. Kebiasaan buruk ini nih yang di dalam Galatia 5 ini, kalau dilakukan dikatakan tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Waduh, ngeri nggak tuh ya? Ngeri ya pasti ya, nggak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita harus membebaskan diri dari kebiasaan buruk, karena kebiasaan buruk membuat kita tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Mungkin pornografi, merokok, ya minum-minuman yang memabukkan, ya itu kan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Coba kita tanya diri kita, berkenankah Tuhan ketika kita memasukkan sesuatu yang tidak menyehatkan di dalam tubuh kita? Kita bisa menjawabnya sendiri Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau vitamin ya, apa ya, ramuan, ibaratnya jamu, ya mungkin itu berkenan di hadapan Tuhan karena itu menyehatkan tubuh kita. Tapi kalau masukkan sesuatu yang tidak menyehatkan tubuh, kita tahu jawabannya bahwa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkata tubuh kita adalah bait Roh Kudus, suatu yang suci, tidak boleh dimasukkan dengan sesuatu yang tidak suci. Seperti tadi misalnya pornografi, merokok, minuman yang memabukkan, judi, pesta pora, seks bebas, kekerasan, penipuan, sihir, itu tidak boleh dilakukan. Sekali lagi Tuhan ingatkan, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita tidak layak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Itu yang sangat saya takutkan. Makanya ya, sangat benar-benar kita harus menjaga hidup kita ya, sedemikian kudusnya Bapak Ibu Saudara, agar kita layak masuk menjadi bagian di dalam kerajaan surga. Kita ini sebenarnya sudah ada masuk dalam bagian kerajaan surga, tapi intinya yang paling penting adalah kita jaga agar keselamatan kita itu tidak hilang ya. Nah, jika sebelumnya di masa lalu kita banyak melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan, kini kita harus meninggalkan perbuatan tersebut. Ingatlah bahwa kita adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Orang yang ciptaan baru, kelakuannya juga tindakannya semua harus baru Bapak Ibu Saudara. Maka barulah berkat Tuhan itu akan mengalir. Mungkin terkadang doa kita tidak dijawab bertahun-tahun, atau mungkin kita mengalami kesulitan, kita berdoa kenapa Tuhan belum jawab. Ingat saudara, firman Tuhan berkata gini, yang menjadi penghalang aku dan kau adalah segala dosamu. Kita koreksi diri kita. Adakah hal yang masih belum berkenan di hadapan Tuhan yang kita lakukan sehingga mungkin doa kita bisa terhalang oleh karenanya? Tapi memang terkadang tidak selalu ketika doa kita tidak dijawab karena dosa Bapak Ibu Saudaraku. Bisa juga karena memang Tuhan tahu itu bukan yang terbaik bagi kita, tetapi kita juga harus mengoreksi diri sendiri ya. Adakah hal yang belum berkenan di hadapan Tuhan yang masih kita pegang, yang masih kita terikat, kebiasaan buruk yang masih kita lakukan, pada kita tahu itu tidak boleh di hadapan Tuhan. Hari ini lepaskan Bapak Ibu Saudaraku ya, karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkata yang menjadi penghalang adalah segala dosamu. Nah ini dia, dosa, kebiasaan buruk harus kita lepaskan. Itu adalah langkah yang kedua. Dan langkah yang terakhir, yang ketiga adalah pembaharuan komunitas. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 demikian firman Tuhan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik ya. Nah itu dia. Jadi komunitas itu artinya tempat kita berkumpul dengan siapa ya, kita akrabnya dengan siapa, itu sangat mempengaruhi kehidupan kita ya. Langkah selanjutnya agar dapat sepenuhnya terbebas dari kebiasaan buruk, kita juga harus memiliki komunitas yang saling mendukung dan menopang agar kita dapat semakin bertambah dewasa di dalam Yesus Kristus ya. Dimulai dari mungkin komunitas sahabat, orang-orang terdekat ya. Bapak Ibu Saudara, saya memiliki komunitas ya. Saya punya sahabat, 2 orang,
orang terdekat saya, dan mereka selalu ketika saya mengalami pergumulan, saya bercerita dengan mereka, dan setiap kami bertemu atau kami video call, kami selalu berdoa, saling menguatkan, kami saling bertanya, apa pergumulanmu? Disitulah saya menjadi kuat. Ketika saya lemah, ketika tidak ada teman buat bercerita atau apapun, saya punya sahabat yang bisa saya percaya, dan sahabat yang memang benar saya tahu dia adalah orang yang dewasa ya secara rohani. Ya, saya bisa meminta nasihat kepadanya. Jadi ketika saya melakukan sesuatu yang mungkin salah atau saya belum mengerti, dia bisa memberikan masukan sehingga saya boleh menjadi pribadi yang lebih baik. Penting sekali kita punya komunitas, dimulai dari sahabat ya. Carilah komunitas yang baik dan benar, supaya melalui komunitas tersebut hidup kita terjaga. Terkadang Bapak Ibu Saudara, kita tidak selalu kuat untuk bisa menjaga diri kita sendiri. Ada kalanya kita lemah ya. Jika kita punya komunitas yang dewasa, mereka lah yang akan menopang kita, menguatkan kita, mengingatkan kita kembali supaya kita dapat kembali kuat ya. Ini juga bisa kita bisa menjadi mereka menjadi penasehat buat kita ya. Jangan malu untuk bercerita kepada orang yang kita percayai Bapak Ibu Saudara. Mungkin gembala kita, majelis, pembina rohani yang kita rasa bisa dipercaya, atau bahkan sahabat kita yang kita yakin bahwa ia adalah orang yang sudah dewasa di dalam karakter dan iman. Kita perlu ya bercerita kepada mereka ya. Ada contohnya misalnya ya di dalam kisah Musa ya. Waktu itu Musa, bangsa Israel sedang dipimpin oleh Yosua melawan bangsa Amalek. Dikatakan di dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 11 sampai 13, ketika Musa mengangkat tangannya, menanglah itu bangsa Israel. Tetapi karena dia sendiri, tangannya mulai penat dan dia turun. Dikatakan ketika tangannya turun, gak ada yang menopang dia, bangsa Israel menjadi kalah. Ketika naik dia menang lagi. Tapi ada 2 orang yang menopang mulai datang kepadanya. Siapa itu? Sahabatnya, saudaranya, yaitu siapa? Harun dan Hur. Mereka datang mengambil batu untuk menopang kedua tangan Musa. Dikatakan tangan itu menjadi kuat ditopang oleh Harun dan Hur, dan tangan itu tidak bergerak sampai mereka beroleh kemenangan. Artinya apa? Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kita butuh orang lain juga untuk menguatkan kita, untuk menopang kita, untuk mengingatkan kita agar kita menjadi kuat kembali. Bapak Ibu Saudara, mari pada saat ini kita miliki komunitas ya. Siapa? Mungkin jika kita belum memiliki komunitas, kita cari ya. Kita ada banyak ya hamba Tuhan di gereja kita, di GBI Teofila, yang benar-benar kita yakin ya, ibu gembala kita, para majelis ya, semua sudah dewasa rohani. Beliau sudah menjadi teladan buat kita. Mungkin pembina rohani yang kita tahu siapa ya, kita bisa datang, atau kita punya teman dekat, siapapun yang kita tahu dia dewasa. Marilah ya, jangan biarkan kita hidup sendiri, menyendiri, menjauh dari persekutuan ya. Nah ini dia ya. Jadi marilah kita butuh komunitas yang mendoakan kita setiap saat ya. Jadi tadi ada 3 langkah ya supaya kita terbebas dari kebiasaan buruk kita. Yang pertama adalah kita harus membaharui pikiran kita, kedua adalah membaharui tindakan kita, dan yang terakhir kita harus membaharui komunitas. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita dekat ya. Jika komunitas saat ini yang Bapak Ibu Saudaraku yang sedang kumpul ada komunitas yang buruk, lebih baik tinggalkan ya. Kita masuk dalam komunitas baru yang lebih baik, yang membangun kita, yang membuat kita menjadi lebih kuat. Amin buat firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan pada hari ini bisa menguatkan kita lebih lagi, dan kita boleh melepaskan setiap kebiasaan buruk kita, dan kita menjadi umat pemenang. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur
karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kau kembali mengingatkan kami bahwa kami harus melepaskan setiap kebiasaan buruk kami ya Tuhan. Karena itu kiranya Engkau menuntun kami ya Tuhan, agar kami mampu ya Tuhan berjuang ya Tuhan, untuk ya Tuhan membaharui setiap pikiran, perbuatan, bahkan komunitas kami, agar kami lepas dari kebiasaan buruk ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, setiap kami sudah beroleh bagian dalam kerajaan surga. Karena itu biar melalui perbuatan kami ya Tuhan, kami boleh membangun ya hidup, gaya hidup surgawi ya Tuhan, sebagai umat pilihan Allah. Kiranya Roh Kudus-Mu yang berkarya Tuhan di dalam setiap hati kami semua jemaat-Mu, biar setiap yang mendengar firman dan kebenaran ini boleh mengalami kemenangan dan mengalami pemulihan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.